memotong-motong, memenggal-menggal kepala korbannya. Setelah dia melecehkan dan membunuh, kemudian kepalanya diambil dan dijadikan koleksi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So buat kalian yang baru nemuin channel ini dan belum subscribe, kalian harus subscribe supaya kalian menjadi penonton pertama apabila aku mengupload video baru ke channel ini. Oke, kali ini aku bakalan kembali membawakan salah satu cerita serial killer dari salah seorang psikopat tampan yang sangat terkenal sadis. Siapa yang tidak kenal dengan Theodore Robert Bundy atau yang kita kenal dengan Ted Bundy? Ted Bundy lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 24 November tahun 1946. Ted Bundy merupakan seorang anak yang lahir di luar pernikahan. Karena pada saat itu ibunya Ted Bundy masih muda dan belum menikah, maka keluarganya pun berencana untuk mengatakan bahwa Ted Bundy adalah anak dari nenek dan kakeknya, sedangkan ibu kandungnya adalah kakak kandungnya. Pada masa kecilnya Ted Bundy hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Katanya kakek dan neneknya itu sering bertengkar. Selain itu juga di rumah tersebut sering terjadi pelecehan. Namun saat itu ketika Ted Bundy mengetahui bahwa kakaknya adalah ibu kandungnya, sejak saat itu mental Ted Bundy mulai down. Dan sejak saat itu Ted Bundy memiliki ayah tiri. Namun sayangnya hubungan Ted Bundy dengan ayah tirinya itu tidak berjalan harmonis atau tidak berjalan dengan baik. Meskipun sang ayah tiri selalu mengajak atau merangkul Ted Bundy untuk bareng-bareng, tapi Ted Bundy tetap saja cuek terhadap ayah tirinya. Namun ternyata bibit-bibit psikopat pembunuh berantainya Ted Bundy sudah terlihat sejak dia masih kecil. Bagaimana tidak, Ted Bundy sering ketahuan mencuri pisau-pisau dapur. Pada saat itu Ted Bundy sering kedapatan mencuri pisau-pisau dapur dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Ketika Ted Bundy lulus SMA, Ted Bundy pun melanjutkan perkuliahan dengan mengambil jurusan psikologi di University of Washington. Dan di sanalah seorang Ted Bundy menemukan cinta pertamanya, yaitu perempuan bernama Stephanie Brooks. Namun sayang, pada saat Ted Bundy sedang sayang-sayangnya dengan Stephanie Brooks memutuskan hubungan dengannya. Stephanie Brooks memutuskan hubungan dengan Ted Bundy dengan alasan tingkat status sosial. Meskipun Ted Bundy dikenal sangat cerdas dan pintar di lingkungan perkuliahan, tapi Ted Bundy tidak memiliki tujuan yang jelas tentang masa depannya. Itulah alasan Stephanie Brooks untuk memutuskan hubungan dengan Ted Bundy. Nah, hal itulah yang membuat Ted Bundy itu menjadi sangat-sangat terpuruk. Dan Ted Bundy pun bertekad untuk menjadi orang yang kaya raya untuk membalas dendamnya dengan Stephanie. Namun tidak lama kemudian, benar saja Ted Bundy pun berhasil meraih impiannya menjadi orang kaya raya. Ketika itu, Ted Bundy pun bertemu dengan Stephanie Brooks. Nah, benar saja ketika Ted Bundy menjadi orang yang kaya, Stephanie Brooks mau kembali dengan Ted Bundy. Namun sayangnya ternyata Ted Bundy masih dendam dengan Stephanie Brooks. Stephanie Brooks seolah-olah ingin dinikahi oleh Ted Bundy. Ted Bundy pun menjanjikan pernikahan dengan Stephanie Brooks. Namun ketika Stephanie Brooks sedang sayang-sayangnya dan serius dengan Ted Bundy malah meninggalkan Stephanie Brooks. Ya benar saja kan? Karena tujuan Ted Bundy dari awal emang ingin balas dendam dengan Stephanie Brooks, bukan untuk kembali dan menikah dengan Stephanie Brooks. Ternyata dendam seorang Ted Bundy tidak hanya berhenti di situ saja. Ted Bundy pun kembali mencari wanita-wanita cantik yang parasnya mirip dengan Stephanie Brooks. Nah, pada saat itu Ted Bundy pun kembali melampiaskan amarahnya dengan melecehkan perempuan-perempuan cantik dan membunuh perempuan-perempuan cantik tersebut. Selain itu juga yang lebih sadisnya lagi, Ted Bundy membunuh dan memenggal kepala perempuan-perempuan tersebut. Dan setelah Ted Bundy memenggal kepala-kepala korbannya, kepala-kepala tersebut Ted Bundy bawa pulang dan simpan untuk dijadikan koleksi atau kenang-kenangan. Wow! Pada saat itu Ted Bundy mendapati korbannya dengan cara modus meminta bantuan kepada gadis-gadis cantik di lingkungan perkuliahannya. Ya benar saja, pada saat itu Ted Bundy menyadari bahwa dirinya itu sangat tampan dan karismatik. Karena Ted Bundy menyadari hal itu, maka Ted Bundy memanfaatkan
ketampanannya untuk mengelabui gadis-gadis cantik untuk menjadi mangsanya. Heran deh, sadis banget. Padahal Ted Bundy itu lulusan sarjana psikologi. Oh my god, tapi dia tuh psikopat, jurusan psikologi tapi psikopat. Oh my god. Ted Bundy mendapatkan gelar sarjana psikologinya pada tahun 1972 di University of Washington. Namun selain itu juga ternyata seorang Ted Bundy pernah belajar hukum. Dia menempuh studi hukum di University of Utah. Dengan menyadari dirinya bahwa Ted Bundy memiliki wajah yang tampan serta karismatik, tentu saja hal itu membuat para wanita-wanita itu tertarik, dan tentu saja siapa saja pengen kan membantu orang cowok seganteng dia gitu loh. Ketika sedang beraksi melakukan kejahatannya, Ted Bundy meminta bantuan kepada wanita-wanita cantik untuk membawakan dia buku. Karena dia misalnya berpura-pura tangannya kenapa gitu, lemah, sakit. Kemudian meminta bantuan kepada gadis-gadis cantik yang parasnya mirip dengan Stephanie Brooks untuk membantu mengantarkan bawaannya, misalnya dia bawa buku ke dalam mobil. Namun ketika gadis itu memasukkan buku ke dalam mobil, tiba-tiba Ted Bundy dari belakang mengambil palu dan kemudian perempuan tersebut pun pingsan. Dan pada saat itu Ted Bundy mulai beraksi melakukan kejahatannya. Dia membawa gadis itu pulang ke apartemennya, dan kemudian disitulah Ted Bundy melakukan aksi kejinya itu, yaitu melecehkan perempuan tersebut. Setelah dilecehkan, dia membunuh perempuan tersebut. Setelah dibunuh, kepalanya dipenggal. Oh my god, sadis banget. Namun yang lebih parahnya lagi, Ted Bundy tuh ngomong kepada si mayat ini, ngomong kepada gadis yang sudah menjadi mayat, yang sudah dia lecehkan, sudah dia bunuh, bahwa ketika dia ingin seks lagi, dia akan kembali menemui mayat perempuan tersebut. Oh my god. Namun sayangnya Ted Bundy berhasil ditangkap ketika salah satu calon korbannya itu berhasil melarikan diri. Dan kemudian gadis itu pun melaporkan perbuatan kejinya Ted Bundy kepada polisi. Dan tidak lama kemudian Ted Bundy ditangkap oleh polisi. Namun sempat beberapa kali Ted Bundy mencoba melarikan diri dari penjara. Namun tetap saja Ted Bundy berhasil ditangkap. Pada tanggal 24 Juli tahun 1979, Ted Bundy divonis hukuman mati. Namun sebelum itu Ted Bundy sering mengulur-ngulur waktu di persidangan dengan alasan menceritakan apa sebenarnya yang menyebabkan dia melakukan semua itu. Karena tentu banyak banget orang-orang yang tidak percaya kalau Ted Bundy ternyata psikopat yang sangat sadis. Karena Ted Bundy itu belajar psikologi. Ted Bundy itu juga, selain itu juga Ted Bundy juga merupakan seorang lawyer. Oh my god. Banyak juga orang yang tidak percaya karena Ted Bundy itu juga dikenal dengan orang yang sangat baik. Namun selama di persidangan Ted Bundy tidak pernah menyebut berapa jumlah pastinya korbannya. Tetapi diperkirakan bahwa korbannya Ted Bundy itu lebih dari 100 orang. Oh my god. Menurut pengakuan Ted Bundy selama di persidangan mengenai alasan dia melakukan hal sekeji itu, yang pertama selain karena disebabkan oleh patah hati akan kekasih pertamanya yaitu Stephanie Brooks, ternyata Ted Bundy juga mengatakan kalau dia terobsesi ketika masa kecilnya itu dia sering melihat kakeknya melakukan kekerasan terhadap hewan seperti anjing, kucing. Selain itu juga Ted Bundy bilang kalau salah satu penyebab dia melakukan hal sekeji itu adalah karena terinspirasi dari film pornografi. Ted Bundy adalah seorang yang kecanduan dengan film pornografi. Katanya dulu sejak dia masih kecil, dia sering melihat kakeknya mengkoleksi foto-foto pornografi di rumah kacanya. Namun selain itu juga Ted Bundy sering menonton film pornografi. Ternyata film pornografi ini sangat-sangat membahayakan generasi muda. Apalagi ketika dia sudah kecanduan dengan menonton film pornografi. Kata Ted Bundy, ketika dia sudah terlanjur kecanduan dengan film pornografi, dia akan terobsesi untuk melakukannya, untuk mempraktekkan apa yang dia tonton tersebut secara langsung. Ted Bundy mengakui ketika melakukan hal itu, Ted Bundy merasa puas dan senang. Oh my god.
Oke guys, dan ini adalah salah satu dokumentasinya Ted Bundy ketika dia mengakui perbuatannya tersebut. It happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, let's say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality. Is it To it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, harder, something which gives you a greater sense of, until you reach the point where the pornography only goes so far. generally, but with pornography that deals on a violent level, what is it to it? And I look at this as a kind of addiction, like an addiction, harder, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that maybe actually doing it will give you that which is. Nah itu dia tadi dokumenternya Ted Bundy saat hendak dieksekusi mati menggunakan kursi listrik. Ted Bundy. Nah setelah itu Ted Bundy pun dieksekusi mati pada tanggal 24 Januari tahun 1989 dengan menggunakan kursi listrik. Tempatnya di penjara Florida, Amerika Serikat. Bisa komen di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang Bundy.